Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kairnisa Zahra dengan NPM B1A022180. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah perbandingan hukum perdata mengenai domisili. Sumber yang saya gunakan yaitu buku perbandingan hukum perdata yang merupakan karya dari R. Suroso. Baik, pertama ada pendahuluan. Domisili dalam hukum Indonesia merujuk pada tempat tinggal seseorang atau kedudukan badan hukum, baik secara fisik, seperti alamat rumah atau kota, maupun yuridis, mungkin fiktif untuk kepentingan hukum. Penentuannya menjadi kompleks jika seseorang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, sering pindah, atau memiliki beberapa kediaman. Menurut A. Volmar, selain domisili nyata, ada domisili yuridis yang bersifat fiktif. Meski tidak diatur dengan tegas dalam BW, domisili umumnya ditetapkan sebagai tempat seseorang melakukan perbuatan hukum, guna menjaga kepastian hukum meski domisili fisik tidak jelas. Pengertian domisili. Domisili merupakan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan suatu badan hukum berdasarkan hukum Indonesia. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek fisik tempat tinggal, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang terkait dengan hak dan kewajiban hukum. Dalam praktiknya, penentuan domisili bisa menjadi kompleks, terutama jika seseorang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, sering berpindah-pindah atau memiliki beberapa tempat tinggal sekaligus. Hukum mengenal adanya domisili dalam arti yuridis, termasuk melalui fiksi hukum, meskipun ketentuan ini tidak diatur secara eksplisit atau secara jelas di dalam undang-undang. Selanjutnya ada pandangan hukum dan para ahli. Menurut Prof. J. Hadjawijaja dan Prof. Ko Jaising, domisili adalah tempat di mana seseorang dianggap berada untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya. Contohnya seperti pejabat yang berdinas di kota A dianggap berdomisili di kota A meski tinggal di kota B. Dalam berbagai peraturan seperti BW dan undang-undang lainnya, domisili berfungsi sebagai dasar untuk menentukan kewenangan hukum, seperti dalam urusan perkawinan, gugatan, dan pembayaran. Domisili diatur berdasarkan tempat tinggal yang nyata maupun yang bersifat yuridis. Jenis-jenis domisili dalam hukum Indonesia. Yang pertama ada domisili bebas. Itu terdapat pada pasal 17-20 BW, yaitu tempat tinggal yang ditentukan bebas oleh individu berdasarkan kehendak dan kenyataan, atau animus dan corpus. Yang kedua, domisili tidak bebas. Terdapat pada pasal 21-22 BW, yaitu tempat tinggal tergantung pada pihak lain seperti anak yang mengikuti orang tua dan istri yang mengikuti suami. Yang ketiga, atau yang terakhir ada domisili pilihan, terdapat pada pasal 24-25 BW, yaitu ditetapkan melalui akta untuk kepentingan hukum tertentu dan bersifat fleksibel sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan. Kriteria penentu domisili. Menurut doktrin hukum, domisili ditentukan oleh dua unsur utama, yaitu animus dan corpus. Animus adalah kehendak untuk menetapkan atau mengubah domisili, sedangkan corpus adalah perilaku nyata yang menunjukkan domisili tersebut. Unsur ini menunjukkan bahwa seseorang tidak harus selalu berada di domisili utamanya, selama terdapat niat dan bukti bahwa tempat tersebut dianggap sebagai pusat aktivitas hukumnya. Ilmu hukum juga tidak terlalu ketat dalam menerapkan kedua syarat ini, sehingga penentuan domisili dapat lebih fleksibel tergantung pada konteksnya. Domisili dalam hukum Inggris. Hukum Inggris membedakan domisili dalam 3 bentuk, yaitu domisili of origin, yaitu berdasarkan tempat lahir atau asal orang tua, kemudian domisili of dependence, yaitu bergantung pada domisili pihak yang berwenang seperti ayah, ibu, atau suami. Yang ketiga, domisili of choice, ditentukan sendiri oleh orang dewasa melalui niat atau animus, dan fakta tinggal, yaitu faktum. Setiap individu hanya boleh memiliki satu domisili dalam hukum Inggris. Konsep ini relevan dalam menentukan domisili warga negara Indonesia keturunan asing menggunakan pendekatan factum et animo, yaitu niat dan tindakan. Domisili WNI keturunan asing. Bagi warga negara Indonesia atau WNI keturunan asing, penentuan domisili memerlukan pembuktian asimilasi atau factum et animo, seperti kesediaan tunduk pada hukum adat, perubahan pola hidup, dan pengakuan Indonesia sebagai tanah air.
Proses peleburan atau oplossing menjadi penting agar mereka diakui sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara hukum privat. Hal ini menghilangkan konflik antara WNI keturunan asing dan WNI asli, karena keduanya dianggap sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, domisili badan hukum. Menurut hukum lama, yaitu BW atau WVK, domisili badan hukum ditentukan berdasarkan tempat pendiriannya. Namun, sistem ini berpotensi disalahgunakan untuk menghindari kewajiban hukum, seperti pajak. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang mendirikan badan hukum di negara dengan peraturan pajak longgar, seperti Liechtenstein, meskipun operasionalnya berada di negara lain. Beberapa negara seperti Swiss mengatakan hal ini dengan menetapkan domisili badan hukum berdasarkan pusat kegiatannya. Indonesia perlu mempertimbangkan pendekatan serupa dalam penyusunan hukum nasional untuk mencegah penyalahgunaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu domisili memegang peranan penting dalam berbagai aspek hukum, mulai dari perkawinan, perdata, hingga kepailitan. Penentuannya tidak hanya bergantung pada fakta fisik, tetapi juga melibatkan aspek yuridis dan sosial. Pemahaman yang komprehensif tentang konsep domisili membantu dalam penyelesaian sengketa, administrasi negara, dan integrasi warga negara, khususnya dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia. Dengan demikian, pengaturan domisili perlu terus disesuaikan agar relevan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum saat ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.